Good morning, friends. Suara Mas Nurul jelas nggak? Jelas. Kameranya boleh di-on-kan? Semuanya. Sudah semua? Kurang siapa ini? Menunggu teman yang lain dulu ya. Paling kameranya nanti ya. Halo, Valen. Ini Valen kemana ini? Menghilang. Valen. Oke ya. Terlihat rambutnya dengan jelas. Boleh agak munduran Valen agar terlihat wajahnya yang tampan. Oke, good. Vincent. Okay, good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm good. Fine. Oke, sebelum pembelajaran, boleh berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Yuk, Vincent coba. Vincent? Dengan suaranya seluruh?
Halo Vincent. Oke, boleh pimpin doa? Mikrofonnya boleh dinyalakan? Iya, iya. Are you ready, friends? Thank you, God, for the beautiful morning. We would like to study. Please, just please. Amen. Thank you, Vincent. Hari ini ada yang nggak masuk? Novi ya? Iya, hari ini Novi nggak masuk karena sakit. Semoga teman-teman sehat semua, nggak ada yang sakit. Doakan Novi supaya cepat sembuh, supaya bisa bergabung sama kita semua. Oke. Hari ini mapelnya apa? Ada yang tahu? IPS. IPS. Biasanya Miss Nurul ngajar apa? IPA. IPA, iya. Iya. Jadi di kelas 8 ini Miss Nurul akan mengajar IPA dan IPS. Semoga tidak bosan untuk ketemu Miss Nurul ya. Sudah sarapan semua? Oke, jadi tidak lapar melihat gambarnya Miss Nurul. Kalau sudah sarapan semua. Perlu perkenalan lagi? Tidak perlu ya? Oke. Long time no see, selamat untuk kalian semua yang sudah naik ke kelas 8. Artinya semakin dewasa untuk kalian, semakin bisa memanage waktu. Misalnya harap nanti di kelas 8 ini nggak ada yang mengumpulkan tugasnya telat. Kalaupun telat, ya karena ada sesuatu alasan. Nanti boleh bilang sama Miss Nurul atau Miss Christine, kalau Miss ada ini koneksinya ternyata nggak bisa ngirim ini, nggak bisa ngirim itu, nggak apa, bilang aja. Kalau ada terkendala sesuatu, bilang dulu aja, nanti tugasnya bisa dikirim kalau memang sudah hilang hambatannya. Seperti itu. Kemarin di kelas 7 KKM IPS berapa? 65. 65. Iya, 65. Nggak tahu. Kok nggak tahu? 75. 75. 75. Masa 50? Nggak mungkin nggak 50. 75 ya. Oke. Karena KKM-nya dulu 75. 70 apa 75? Ayo. Yang benar yang mana? 70. Fix 70 nih. KKM-nya 90. 70 ya. Jadi ini berapa? 70 apa 75? Jadi Miss Nurul mengacu pada KKM kelas sebelumnya. Kalau kelas 7-nya 70, ya nanti kelas 8-nya mungkin 70 atau mungkin bisa naik 75. Kayak gitu ya. Ada yang sudah buka buku IPS-nya? Sudah lihat bukunya yang mana? Bukunya yang mana? Iya, betul sekali. Oh, Kanda sudah baca, sudah buka. Judulnya berarti ya? Sudah buka judulnya. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini satu ASEAN. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Miss Nurul akan share materi apa saja yang akan kita pelajari untuk satu semester ke depan. Ternyata banyak sekali materinya. Semoga selesai untuk satu semester. Kelihatan nggak?
Oke. Oke. Yume, Jendra. Kompetensi dasar yang pertama itu menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Meliputi teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik. Yang kedua nanti menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Jadi kemungkinan nanti ada tugas proyek untuk kelas 8. Seperti kemarin kelas 7 kan itu ada tugas proyek ya, hampir sama. Cuma kalau IPS nanti mungkin tugas proyeknya hanya menggambar peta ASEAN, persebaran petanya saja. Kemudian materinya apa? Ada kondisi geografis negara ASEAN, meliputi rupa bumi, tata air, tanah, flora, dan fauna, termasuk sumber daya alamnya. Kemudian sumber daya manusianya, jumlah penduduk, kualitas, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, sama keragaman etnik di setiap negara di ASEAN. Kemudian dampak interaksi antar ruang, perdagangan, mobilitas, penduduk. Yang kedua nanti, menyajikan hasil analisis tentang perubahan interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Ini bab kedua nanti masih tentang ASEAN juga. Yang selanjutnya menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran. Jadi kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran, terutama yang digunakan di negara-negara ASEAN. Mungkin itu dulu untuk satu semester ini. Mungkin nanti ada 4 bab atau 6 bab yang akan kita selesaikan untuk semester ini seputar tentang negara ASEAN. Begitu, ada yang mau ditanyakan dulu? Valen menghilang lagi. Where are you, Valen? Oh, filenya nanti Miss Nurul bagi dalam bentuk PPT aja ya. Isinya materi aja. Karena silabus itu nanti hanya untuk Miss Nurul pakai mengajar teman-teman semua. Sambil laptop. Oke, ya. Ada yang tahu ASEAN itu anggotanya apa? Anggota negaranya siapa saja? Singapura, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Thailand, Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja, Brunei, Singapura. Ada lagi? Indonesia. Udah 2 kali berarti Indonesia. Sudah disebutkan tadi. Yang lain ada lagi? Oh, iya. Kalian belum menyebutkan satu negara. Mana coba? Thailand, Sudah. Brunei, Brunei sudah. Kamboja, Kamboja sudah. Filipina sudah. Tetangga kita. Dekat sekali. Tidak, bukan Malaysia, Alhamdulillah. Yang lain. You know what? Timor Leste, Iya, Timor Leste. Jadi, secara tidak resmi Timor Leste bergabung dengan ASEAN. Ya, ada 11 jadinya. Kita akan belajar 11 negara yang ada di Asia Tenggara atau ASEAN. Ini
Sudah kelihatan? Sudah. Tujuannya ini bisa lalu menjelaskan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara, terutama anggota ASEAN, menyebutkan letak astronomis, letak geografis, batas wilayah dan luas wilayah negara-negara di ASEAN, keadaan iklim alam negara-negara di ASEAN. Ini ikon negara mana? Aduh, ada yang tahu? Malaysia dan Singapura. Iya, ini Malaysia, ini Singapura. Sudah pernah ke Singapura? Sudah. Sudah. Sudah pernah ke sini? Oh, Ya, dong. iya. Betul. Jadi nanti setiap negara punya ikonnya masing-masing, punya kondisi alam, geografis, ciri khas masing-masing yang nanti akan kita pelajari. Merlion. Iya, patung Merlion. Ada apa Kanda? Suaranya putus-putus. Oke. Iya, sinyalnya putus-putus ya. Ini salah satu contoh ikonnya saja, ada Singapura dan Malaysia. Nanti masih ada 11 ke 11. Masih ada 9 negara lainnya. Kita akan belajar tentang anggota-anggota ASEAN. Ada yang tahu tidak kenapa dibentuk ASEAN? Padahal bisa bergabung sama Asia ya. Kenapa harus ada ASEAN sendiri? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini sudah baca bukunya? Oke. Jadi untuk melindungi kegiatan ekonomi, melindungi sumber daya alam, untuk menambah kerjasama antar negara, akhirnya mereka membentuk suatu organisasi yang disebut dengan ASEAN. Dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan 5 perwakilan negara di Asia Tenggara yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Jadi awal itu mereka mengenalnya dengan Deklarasi Bangkok. Kemudian setelah 5 negara tersebut bergabung, mereka memberikan nama ASEAN atau Association of Southeast Asia Nations. Di situ ada 5 negara ternyata yang hadir. Salah satunya ada Indonesia dengan Menteri Luar Negerinya Bapak Adam Malik. Kemudian Malaysia perwakilan Menteri Luar Negerinya Tun Abdul Razak. Yang ketiga ada Thailand, perwakilan luar negerinya ada Sanat Koman. Kemudian Filipina, perwakilan Menteri Luar Negerinya ada Narcisco Ramos. Dan yang terakhir Singapura dengan perwakilan Menteri Luar Negerinya S. Hajarat 6. Kelima Menteri Luar Negeri ini membentuk deklarasi yang disebut ASEAN. Tujuan ASEAN sebenarnya yang pertama ya tadi, melindungi perekonomian di negara-negara ASEAN dan menjalin kerjasama. Banyak sekali kerjasama yang sudah kita rasakan, mulai dari perlombaan ASEAN Games, bukan Asia ya, ASEAN Games ada sendiri. Kemudian ada kerjasama politik, ekonomi, pertukaran pelajar. Kalau teman-teman pernah ke Singapura, itu bagian dari kerja sama melalui bidang pendidikan. Selain itu ada juga kerjasama di bidang politik. Kita mengirimkan duta ke sana, duta dari negara Indonesia, di negara Malaysia, ataupun Thailand, Filipina, maupun Singapura.
Karena di sini, karena Timor Leste ini masih baru, jadi dia dianggap sebagai anggota ASEAN yang belum resmi. Jadi tidak ditulis di sini. Tapi sebenarnya mereka masuk dalam anggota ASEAN. Ada apa saja? Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, Brunei Darussalam, sama Timor Leste. Jadi Malaysia sama Brunei Darussalam beda ya. Dua negara yang berbeda. Peta astronomis dan geografis dari negara-negara di anggota ASEAN. Karena mereka terletak di daerah Asia Tenggara, jadi peta astronomis dan geografisnya sesuai pada peta itu 21 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara. Ada yang punya atlas, boleh dicek di atlas kalau ada yang punya. Itu kan ada peta-petanya, setiap peta mesti ada angka-angkanya. Itu yang dinamakan lintang selatan, lintang utara. Kemudian ada 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kawasan Asia Tenggara ini ternyata dikepung dengan dua samudra, baik samudra Pasifik dan samudra Hindia. Jadi kawasan ASEAN ini merupakan kawasan strategis yang digunakan untuk perdagangan karena mereka terletak di dua samudra. Samudra Asia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, jadi sering dilalui oleh kapal-kapal perdagangan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, next kalau enggak. Batas wilayahnya tadi sudah bahwa ada Samudra Pasifik, sudah jelaskan bahwa terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di batas wilayah ASEAN di bagian utara itu ada Laut Cina Selatan, bisa dilihat ya di situ ada tulisannya Laut Cina Selatan di bagian utara. Kemudian ada Samudra Pasifik. Jadi Samudra Pasifik itu nggak cuma segini ternyata. Semua yang di sini, laut semua ini Samudra Pasifik. Kemudian ada negara Cina di atas. Di bagian barat ada Teluk Benggala, Laut Andaman, kelihatan nggak ya? Nggak ada ya, tulisnya nggak kelihatan. Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Samudra Hindia di bagian barat. Kemudian di bagian selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia, negara Timor Leste, dan negara Australia. Yang terakhir di bagian timur ada negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Wilayah dari negara ASEAN itu terdiri dari Indonesia, Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Laos, Kamboja, Brunei, dan Singapura. Dengan total luas 4.580.458 km persegi. Luas wilayah di negara anggota ASEAN seluas itu. Oke. Karena kita terletak di negara yang letak astronomis dan geografisnya hampir sama, iklim dari setiap negara-negara di Asia Tenggara ternyata tidak jauh berbeda. Mereka juga punya gunung, punya pantai, kemudian punya sawah. Mungkin hanya penerapannya yang berbeda saja. Iklim di negara Asia hampir sama dengan curah hujan cukup tinggi karena kita negara tropis
Jadi curah hujannya cukup tinggi, suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Banyak hutan hujan tropis. Itu dulu ya, tapi sekarang karena hutan hujan tropisnya sudah berkurang. Kemudian iklim di kawasan Asia Tenggara dipengaruhi oleh angin muson yang menimbulkan dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Jadi seluruh negara di Asia Tenggara atau ASEAN ini hanya punya dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Oke, kondisi geografis masing-masing negara ASEAN. Tadam. Jadi karena ada 11 negara, Miss Nurul ingin teman-teman itu untuk membuat presentasi atau PPT untuk setiap satu negara yang berbeda. Satu orang, satu negara. Isinya apa aja? Luas wilayah negaranya, tentang alam, iklim, sumber daya alam negara anggota ASEAN. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu. Teman-teman silahkan presentasi, kemudian nanti kita bahas. Jadi, tapi sebelum presentasi, PowerPoint-nya nanti dikirimkan ke Miss Nurul dulu ya. Jadi Miss Nurul cek dulu PowerPoint-nya, apakah sudah betul atau tidak. Kita ketemu lagi, IPS. Hari apa? Sudah dapat jadwalnya belum? Hari apa? Kayaknya kita ada IPS lagi hari Senin. Jadi dikumpulkan PPT-nya semua harus dikumpulkan sebelum hari Senin. Nanti kita sistemnya undian aja ya. Jadi siapa yang dapat negaranya nanti dia akan presentasi. Jadi semua harus siap di hari Senin. Oh ya, deadline pengumpulan tugasnya di kelas 8 jam berapa? 6. Jam 6 sore. Hari itu. Ya. Oke. Jadi untuk presentasi nggak apa-apa, nggak usah jam 6 sore nanti, nggak apa-apa. Yang penting sebelum hari Senin pembelajaran atau sebelum hari Senin pukul 07.00 PPT sudah ada di Miss Nurul. Seperti itu? Bisa dipahami? Sekarang dengarkan siapa yang akan mendapat negaranya. Oh, karena Novi nggak masuk, nanti dikasih tahu ya, saya dapat negara apa. Ada 11 negara yang terlihat di Timor Leste. Indonesia Kanda. Jadi Kanda nanti akan membuat PPT tentang negara Indonesia. Kemudian untuk Singapura, karena teman-teman sudah pernah, yang belum pernah kalian ya. Ya, silahkan kalian untuk membuat Singapura supaya kalian merasa berjalan-jalan di Singapura, nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya ada Kamboja. Kamboja, Bella akan membuat PPT tentang Kamboja.
Kemudian Thailand akan Grace akan membuat PPT tentang Thailand. Myanmar Vincent akan membuat PPT tentang Myanmar. Kemudian Malaysia akan siapa ya? Yuda akan membuat PPT tentang Malaysia. Vietnam, Alia akan membuat PPT tentang Vietnam. Kemudian Laos, Fabian akan membuat PPT tentang Laos. Filipina siapa ya? Siapa lagi yang kurang? Oh, Rahel akan membuat PPT tentang Filipina. Ada yang belum? Siapa yang belum? Vincent sudah? Oke, Vincent tentang Brunei Darussalam. Bisa belum Vincent? Fabian Laos, bukan saus. Laos. Yang terakhir Brunei Darussalam Vincent. Nanti Timor Leste Novi. Oh, diberitahu ya. Kenapa Vincent? Kenapa? Semua sudah dapat negaranya masing-masing? Ya, dicatat. Oke, semua sudah dapat negaranya. Kenapa Zeza? Zeza belum dapat. Zeza belum dapat. Ayo, ada yang mencatat tadi? Coba ada yang ingat Zeza apa? Yang perlu kalian buat ini. Kita ada 11. Iya, yang terakhir Timor Leste nanti biar Novi. Ya udah, masing-masing nanti buat catatan sendiri. Silahkan. Oke. Sudah, ini boleh di screenshot supaya teman-teman ingat. Oke. Ya. Nanti yang belum dapat negaranya silahkan tanya temennya. Tadi dapat negara apa? Silahkan jelajahi seluruh negara itu yang teman-teman harus presentasikan. Jadi supaya bisa presentasi teman-teman kalau ditanya tahu. Loh, nggak ada. Zeza kan harusnya dapat negara. Itu nggak dapat. Vincent tadi apa? Ya, dipresentasikan Valen. Oh, Vincent Myanmar. Berarti Valen. Zeza, Brunei Darussalam. Halo, Zeza. Nggak ada yang nggak dapat negara ya, semuanya dapat. Semua dapat negara masing-masing. Jadi harus buat presentasi yang bagus. Disuruh akan nilai presentasi sama pertanyaan. Jadi siapkan pertanyaan yang baik untuk setiap orang. Gitu. Kalau bisa, kalau mau juga apa-apa pertanyaannya yang temannya nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Nanti dia tambah pengetahuan atau tambah pengalaman. Boleh dari buku sumbernya atau ditambah dari sumber lain boleh. Yang kasih pertanyaan yang nggak presentasi. Yang presentasi aja. Jangan. Ya, gitu. Paham? Sudah ya. Valen tugasnya jangan lupa untuk dikumpulkan sebelum hari Senin. Oke? Kalian sudah kelas 8 loh ini.
buatnya model gimana? Bebas, terserah mau model seperti apa, yang penting isinya ada kondisi geografis, iklim, kemudian kondisi astronomis, sumber daya alam. Yang penting itu ada isinya, sesuai dengan yang sudah ada di PPT tadi. Ya, bebas. Modelnya bebas. Kok judulnya bebas? Kan judulnya negaranya tadi. Kamu buat judul travel tuh nggak apa-apa. Boleh. Travel to Thailand. Atau kamu buat judul iya, berhubungan dengan negara. Bebas. Itu ada yang mau ditanyakan? Sudah. Ya? Iya, judulnya bebas. Jadi saya mau tanya, sudah kelas 8? Sudah punya gambaran untuk SMA? Ada yang mau sekolah di mana selanjutnya? Ya ada. Atau mau sampai SMP aja kan enggak? Karena sudah kelas 8, terus harap belajarnya juga yang lebih sungguh-sungguh dari yang kemarin kelas 7. Kalau kelas 7 tugasnya telat-telat, nanti kelas 8 tugasnya on time. Kalau kelas 7 tugasnya udah on time, ya kelas 8 tambah on time lagi. Tambah nanti jawabannya semakin baik dan benar. Nanti kalau nggak tahu tanya di dulu nggak apa-apa. Kemarin kayaknya ada yang tanya di dulu. Itu. Oke, karena waktunya hampir habis, terus saya cukup sekian. Ya, ada pertanyaan sama sekali? Oke. Nanti tugasnya diupload di Google Classroom. Kita akan menggunakan Google Classroom lagi seperti kemarin. Full ya, kali ini full. Semua tugas Miss Nurul tidak terima dengan WA. Jadi silahkan diupload di Google Classroom. Oke? Begitu. Kelas yang lama. Miss Nurul sudah ganti namanya sama fotonya. Coba dicek. Kelas yang lama. Jadi jangan dihapus kelasnya. Itu nanti dipakai sampai kelas 9. Kalau masih ketemu dengan Miss Nurul, dipakai lagi untuk kelas 9. Jangan dihapus. Itu? Oke. See you friends. Have a nice weekend. Bye. Okay, you're welcome.